Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang pada kesempatan hari ini spesial kita hadir langsung di Sumatera Utara, tepatnya di Masjid Agung Syahrul Nur Jalan Tarutung, Padang Sidempuan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Alhamdulillah telah hadir juga guru-guru kita, ustadz kita yang mulia di tengah-tengah kita, ada Kiai Haji Khalil Nafis dan juga Ustadz Bahar, dan juga spesial nanti kita di segmen 3 akan berbincang dengan Bupati Tapanuli Selatan yaitu Bapak Doli Putra Pasaribu. Dan nanti di segmen 4 nanti juga akan buka dialog dan juga sesi tanya jawab yang sudah hadir di sini jamaah yang sangat luar biasa sekali. Tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini adalah tema yang sangat luar biasa sekali, tema yang sangat menarik sekali, yaitu pentingnya membangun akidah pada anak. Di segmen 1 ini pemirsa, Ustadz Bahar akan memberikan tausiah kepada kita semuanya mengenai peran penting orang tua dalam penanaman akidah pada anak. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Silakan Ustadz Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah,
سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang mulia, para alim ulama, para tuan-tuan guru, yang terhormat Bupati Tapanuli Selatan, Bapak Haji Doli Putra Perlindungan Pasar Ibu, beserta jajaran Forkopimda, Bapak Ibu hadirin serta pemirsa TV One dimanapun berada. Anak merupakan amanah yang amat berharga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sebagai investasi bagi kita orang tua. Yang namanya investasi apabila salah di dalam mengelolanya, tak usah kita bermimpi mendapatkan manfaat yang berarti. Tetapi yang ada hanyalah kerugian dan penyesalan yang amat mendalam bagi kita orang tua. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, sebagai petunjuk bagi umat Islam dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, telah memberikan nasihat kepada kita. Dalam Quran surah Luqman ayat 13 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat ia memberikan nasihat kepadanya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang amat luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Luqman menasihati anaknya tentang jangan menyekutukan Allah? Agar anaknya menjaga akidahnya. Karena Luqman paham apa itu akidah. Karena Luqman paham betapa pentingnya menanamkan akidah kepada anaknya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila kita ingin seperti Luqman, maka kita harus yang terlebih dahulu paham apa itu akidah. Dalam teori komunikasi, apabila kita ingin menjelaskan sesuatu kepada orang lain, kita harus terlebih dahulu paham apa yang kita jelaskan. Betul atau tidak? Contoh. Ibu-ibu tahu nggak kangkung? Kangkung. Kayak manalah kangkung? Ini karena belum pernah ngaji sama Ustadz Bahar ini. Kalau Ustadz nanya kayak mana kangkung, jawabannya kayak kangkung. Tak usah jelaskan kangkung ini ada ininya, ada dahannya, ada ininya, tidak usah. Kenapa kita bisa menjelaskan apa itu kangkung? Karena kita tahu kangkung itu memang sudah kita ketahui. Maka akidah pun orang tua tanpa disuruh akan mengajarkan, akan menanamkan akidah kepada anaknya kalau orang tuanya paham apa itu akidah.
Tapi kalau orang tua tidak paham, kalau ayah bunda tidak mengerti apa itu akidah, tak usah kita bermimpi anak-anak kita akan diajari, akan ditanami akidah yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh sederhana. Biasanya kalau anak-anak di rumah manggil apa sama ibu-ibu? Ma. Enggak Uma. Ma atau Uma? Nah, Uma, kawanku Baya udah ada handphonenya. Aku tak ada handphonenya kayak gitu. Biasanya jawaban ibu-ibu apa kepada anaknya? Kebanyakan menjawab, sabar dulu ya nak, gajian dulu ayahmu baru kita beli handphonemu. Sabar dulu ya mang, cair dulu BLT baru kita belikan handphonemu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini bukan jawaban yang benar. Ini bukan jawaban yang tepat, tapi ini adalah jawaban yang keliru. Kalau kita mengatakan kepada anak, sabar dulu mang, ada dulu uang kita. Sabar dulu mang, gajian dulu ayahmu. Berarti kita menanamkan kepada anak kita, uanglah yang menjadi penentu agar anak kita memiliki handphone. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masih contoh sederhana. Maka orang tua yang menjawab seperti ini bukan tidak ngaji sifat 20. Dalam sifat 20 ada iradah. Allah lah yang maha berkehendak. Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi kenapa harus ada duit? Kenapa harus gajian dulu ayahnya? Padahal seharusnya jawaban terbaik seorang anak, mohon maaf, jawaban terbaik seorang ibu, sabar ya mang, kita minta kepada Allah. Salat hajat kita mang, kita munajat kepada Allah ya nak, biar Allah berikan kita kesempatan beli handphone itu. Itu jawaban. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita memang sayang kepada anak kita masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Bahar atas pemaparan yang sangat luar biasa sekali betapa pentingnya pendidikan akidah kepada anak. Tadi dijelaskan Ustadz Bahar betapa investasi yang sangat mahal sekali. Ketika kita salah sedikit mengelolanya, maka itu akan berakibat fatal sekali. Bahkan tadi Ustadz Bahar menjelaskan betul-betul bahwa anak harus dikenalkan terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di segmen kedua nanti pemirsa, Kiai Haji Khalil Nafis akan memaparkan kepada kita semuanya bagaimana betapa akidah itu sangat penting digambarkan sebagai sebuah fondasi dalam sebuah bangunan rumah. Di segmen kedua nanti pemirsa, tetaplah di Damai Indonesia. Usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dan kita masih di Masjid Agung Syahrun Nur, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tadi kita sudah menjelaskan bersama-sama di segmen 1 tadi, Ustadz Bahar menanamkan akidah terhadap anak, dicontohkan bagaimana Luqman menanamkan akidah terhadap anak, mengenalkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di segmen kedua ini pemirsa, Kiai Haji Khalil Nafis akan berbicara bagaimana pentingnya akidah anak bagaikan fondasi dalam sebuah bangunan rumah. Selamat mengikuti, silakan Kiai Haji Khalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu sekalian, pemirsa TV One, jamaah Masjid Syahrun Nur, Masjid Agung di Tapanuli Selatan. Hadir di tengah-tengah kita ada Bapak Bupati, Bapak Doli Putra Pasaribu, ada dari kepolisian, Pak Imam, ada dari TNI, para ulama, hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini.
Bapak Ibu jemaah sehat semuanya? Alhamdulillah. Nikmat sehat dan nikmat keluarga adalah nikmat yang besar dari Allah. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, kita diberi nikmat harus bersyukur. Di antara bersyukur adalah memelihara dari kenikmatan itu. Ibu Bapak tadi sudah mendengar dari Ustadz Bahar tentang pentingnya akidah. Punya anak bukan hanya soal melahirkan atau membesarkan, tapi ada amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kelak akan ditanya oleh Allah, "Marrabbuka?" Siapa Tuhanmu? Kalau anak kita nggak bisa jawab, ditanya, "Kamu anak siapa?" Anak si A, si B, si C. Lah bapaknya ngapain saja? Sibuk pegang HP. Yang senyum ini yang pengalaman. Bapaknya datang nggak disapa karena pegang HP. Anaknya mau ngaji, kagak disuruh, kagak dilengkapin. Kenapa? Sibuk pegang HP. Ibu bapak sekalian, amanah dari Allah dan kita harus tanamkan yang pertama adalah akidah. Dan akidah ditanamkan dari mana? Kata Ustadz Bahar, pertama dari keluarga. Madrasatul ula li auladihi. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Jangan nyalain guru, madrasah, sekolah. Ibu bapak enggak cukup menyekolahkan di sekolah yang paling mahal. Sekolahnya yang paling jauh, yang paling elit. Tidak, yang pertama ditanya oleh Allah. Kewajiban bapak ibu menanamkan akidah kepada anak-anaknya. Tadi Ustadz Bahar menanyakan, ibu tahu kangkung? Apa jawabnya tadi? Itu salah. Dijawab kangkung. Ya kangkung dijelasin. Kalau apa itu kangkung? Ya kangkung. Ditanya kangkung lagi. Setelah tahu kangkung dimasak, dimakan. Kangkung sayur apa nasi? Sudah tahu sayur. Kemudian ditanya kira-kira. Kalau kangkung itu sayur, siapakah yang menciptakan kangkung ini? Ibu bapak tanyakan kepada anaknya seperti itu? Anak udah mulai mikir. Ibu bapak keyakinan itu memang dari nas, dari teks dari Allah. Tapi ibu bapak memfungsikan akalnya. Bagaimana akal ini bisa mengantarkan menemukan keyakinan kepada Allah. Jangan kita hanya wah ini sudah ada ayat Al-Qur'annya Pak. Iya tapi tidak menafikan dari akal kita. Karena syarat orang mukallaf itu adalah berakal. Kalau ibu bapak sudah bisa mengajarkan kepada anak apa ini makanan, apa ini barang. Harus diantarkan anak ini kepada memikirkan, menemukan Allah. Nabi Ibrahim pernah dia juga berpikir tentang alam semesta. Kira-kira apakah mungkin kita ini besar sendiri? Apakah mungkin hujan itu turun sendiri? Apakah mungkin tumbuh-tumbuhan semata-mata karena hujan? Tapi karena Allah. Kalau ibu bapak sekalian mengajarkan ini, disinilah menanamkan pondasi kepada anak-anak kita. Bu, ngangguk-ngangguk ini ngerti atau lagi mikirin iya ya? Saya ternyata sama anak saya belum pernah ngajarin begini. Yang dipikirkan apa? Beli baju baru. Yang dipikirkan apa? Beliin motor baru. Apakah berpikir kita sebagai orang tua menanamkan pondasi anak-anak kita? Kalau menanamkan pondasi enggak terlalu sulit, kita semua bisa. Al-imanu billah, iman kepada Allah. Kalau kita cari kerja hanya mengandalkan pada kerja, mungkin insya Allah cleaning service yang paling kaya. Mohon maaf tanpa kita mendiskreditkan. Mungkin orang yang berangkat pagi pulang malam itu yang paling kaya. Kalau berpikir orang cerdas itu yang bisa mendapatkan rezeki, maka profesor doktor yang kaya raya. Nyatanya tidak. Kalau berpikir dengan orang apa yang banyak temannya, mungkin adalah orang yang gaul sana sini yang paling kaya. Tidak, tapi rezeki dari mana? Dari Allah. Bisa saja ibu bapak ke sana kemari mencari rizki, menanam seterusnya. Tapi bisa gagal. Tapi ketika Allah berikan kepada anak berkenaan dengan keyakinan bahwa yang berizki pada Allah, kita likulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Kita hanya mencari sebab perantara, yang berizki itu adalah
Allah. Iman kepada Allah. Kalau iman kepada Allah kita juga tidak akan berbuat buruk. Kenapa? Ngerti akan Allah yang memantau kita. Kalau kita iman, kalau kita berbuat baik, nggak mikir karena disanjung oleh atasan. Itu keimanan Bapak Ibu sekalian. Maka disebutkan oleh Al-Quran tentang bagaimana pentingnya menanamkan akidah. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukullaha kullahidin biidzni rabbiha. Bapak Ibu sekalian, kalimat la ilaha illallah menghujam atau tidak? Saya terus terang, wallahi saya merinding mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah benar kita hanya mentuhankan Allah? Apakah tidak jabatan, harta, gengsi, omongan orang lain? Bukan Allah yang kita tuhankan. Kalau ibu bapak la ilaha illallah menghujam, ibu bapak akan punya karakter, anak-anaknya punya karakter. Bagaimana Nabi Muhammad menikmati dengan seluruh cobaannya ketika berdakwah. Pergi ke Taif, dilempar tanggal giginya, di sana-sana diancam. Ketika melakukan hijrah Rasulullah dikepung, Sayyidina Ali berani menempatkan tempatnya Rasulullah yang itu dalam ancaman mati. Rasulullah hijrah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar di Gua Sur. Antar mati dan hidup tapi bahagia dengan hal itu karena apa? Karena yakin la ilaha illallah. Kalau ibu bapak sekalian bisa menanamkan ini, kalimatin thayyibatin, kalimat la ilaha illallah kasyajaratin thayyibatin, akan menjadi seperti pohon yang cakep, pohon yang baik. Asluha sabitun, dia mengakar ke bumi, punya keyakinan kemana tenang. Bapak Ibu sekalian, sebagai orang tua harus menanamkan asluha sabitun, yang asluha adalah akidahnya. Wa far'uha fis sama, perbuatan baiknya, kemudian juga perilakunya, ucapannya, tindakannya itu adalah bagian dari la ilaha illallah yang menghujam. Tu'ti ukulaha kullahinin biidzni rabbiha. Kita akan memberikan buah hasil yang enak ke sekitar kita. Kalau ada akidah, ada iman kepada Allah, kepada para malaikatnya, pada para rasulnya, para kitab-kitabnya, pada yaumil akhir. Nanti kita tidak hanya di sini hidup, ada hari akhir. Dan kita yakin khairihi wa syarrihi minallah. Qadha qadar, yakin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makasih. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali. Suatu tausiah yang sangat indah sekali yang disampaikan oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Jadi perenungan dan juga evaluasi bagi diri kita selaku orang tua. Sudahkah kita selaku orang tua menanamkan akidah kepada anak-anak kita? Sudahkah kita selaku orang tua mengenalkan keesaan dan juga ciptaan Allah yang sangat indah dan sangat luar biasa sekali ini? Sudahkah kita selaku orang tua mengenalkan kisah-kisah Nabi, betapa luar biasa akidah dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah mengenalkan betapa indah keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah anak-anak kita akan menemui, akan mendapatkan kekuatan akidah yang sangat luar biasa sekali. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa, di segmen ketiga nanti saya akan undang Bapak Bupati Tapani Selatan, Bapak Doli Putra Parlindungan Pasar Ibu untuk berbincang dan juga sekaligus bertanya jawab bersama guru-guru kita yang mulia Kiai Haji Khalil dan juga Ustadz Bahar. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami akan kembali. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku. Seperti yang saya janjikan tadi di segmen 3 ini spesial sudah hadir di tengah kita Bapak Bupati. Assalamualaikum Pak Bupati, Bapak Doli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ini masjidnya sangat luar biasa sekali. Ya, terima kasih. Dan juga sangat indah sekali. Masya Allah. Nanti kita akan berbincang-bincang Pak Bupati bagaimana konsep tentang penanaman akidah terhadap anak. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dan juga penjelasan dari guru-guru kita, Kiai Haji Khalil Nafis dan juga Ustadz Bahar, bagian pentingnya mengenalkan akidah kepada anak, sampai tadi digambarkan apakah
apa itu kangkung begitu ya Kiai ya. Kemudian juga bagaimana Luqman mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dari Pak Bupati sendiri khususnya di Tapanuli Selatan ini, konsep ataupun gagasan ataupun pemikiran dari Pak Bupati sendiri untuk mengenalkan akidah atau menyiapkan akidah terhadap anak-anak di usia dini ini seperti apa Pak Bupati? Silakan Pak Bupati. Baik, terima kasih. Di Tapanuli Selatan perlu saya informasikan, Tapanuli Selatan sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten yang layak anak dari pemerintah atasan. Insyaallah. Dalam hal ini, melalui pendidikan-pendidikan formal dan non formal, kita sampaikan kepada guru-guru kita yang ada di seluruh pelosok desa di Tapanuli Selatan, bagaimana menanamkan akidah sesuai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Bahar, ada sifat 20 dan tentu Kiai tadi sudah menerangkan yang disebutkan tadi. Ya tentu dalam hal pendidikan kita tidak bisa terlalu bermanuver, kita mengikuti apa yang sudah diarahkan oleh pemerintah atasan. Dalam hal ini kita tadi seperti yang sampaikan oleh Kiai, nasnya ada tapi bagaimana menyampaikan kepada anak-anak dalam hal ini yang lebih bervariasi. Katakan bisa melalui lagu, bisa melalui hiburan, kemudian bisa melalui kegiatan sehari-hari di alam sambil mengenalkan anak-anak itu tentang pentingnya akidah ataupun siapa yang menciptakan itu semua dan siapa yang menjaga proses itu bisa berjalan seperti ada apa adanya dan harmoni antara satu dengan yang lainnya. Masya Allah. Baik, tapi kalau dari program dari pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan sendiri, adakah ada program berkesinambungan Pak Bupati untuk program untuk menanamkan akidah terhadap anak-anak di usia dini? Silakan. Ya, akidah ini begitu penting karena ini adalah fondasi dan dasar setiap kita bergerak. Sehingga dalam hal ini memang pemerintah sudah melakukan ke sekolah-sekolah, ke pendidikan anak usia dini untuk menanamkan siapa yang mengelola ini semua sehingga anak-anak juga tidak bisa berbuat sembarangan, kemudian mengganggu temannya karena mereka tahu bahwa sosok yang serba maha ini, serba kuat dan serba indah ini ada yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga itulah yang membuat anak-anak teratur, anak-anak lebih rapi. Dan kita harapkan dengan keyakinan mereka sejak dasar kita tanamkan fondasinya itu akan bertumbuh dan berkembang menjadi keyakinan yang kokoh dan utuh sehingga nanti di saat mana dia berhadapan dengan masyarakat ataupun lingkungan dia sudah yakin dan mantap keyakinannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah. Nah Kiai Haji Khalil, kalau kita menekankan kembali atau mengevaluasi kembali bahwa sesungguhnya pendidikan akidah ini sangat luar biasa sekali yang itu muaranya kepada akhlakul karimah ya. Silakan ya Haji. Kan kita ketika menanam itu memang harus pohonnya juga yang subur, di tanah juga yang subur. Jadi hajinya excellent. Ada kalanya pohonnya cakep di tanah, ditanam di atas batu, itu jadinya bonsai. Gitu. Atau memang pohonnya enggak bagus, sehingga ditanam di tempat yang tidak bagus maka jadi mati. Oleh karena itu ketika kita ingin menanamkan kepada anak-anak kita, akidah itu kan tanamannya. Bagaimana ditanam di tempat keluarga yang baik. Yang kedua, ketika kita menanamkan akidah, jangan lupa akidah tidak cukup diyakinkan, tetapi juga harus diamalkan. Maka illalladzina amanu wa amilus solihat. Itu selalu nyambung, iman dan beramal soleh. Jadi ada implementasinya amal soleh. Nah amal soleh ini bisa pada sekedar kewajiban. Seperti kita kalau kepada Allah sholat, ya, berzakat. Tapi lebih dari itu ada menjadi akhlak namanya. Dengan sunnahnya itu adalah akhlak kepada Allah. Kalau kepada orang lain dengan cara berinfak. Termasuk kita ini kepada orang lain ketemu kan biasa-biasa aja nggak ada masalah. Lewat-lewat aja. Tapi ketika senyum, saya ketemu dengan Pak Bupati semalam disambut senyum. Itu beda dengan sambutan. Ayo kan, ini ibu-ibu biasanya kalau mau ngelihat yang ahli sorga itu gampang ngelihat dari wajahnya ibu bapak sekalian. Yang ahli sorga itu yang alisnya agak renggang, yang agak dekat ke neraka yang alisnya nyambung. Karena merengut terus ya kayak ya. Itu kan akhlak ya, jadi implementasi dari tu'ti ukulaha. Jadi memberikan amunisi pada orang lain.
Masya Allah, luar biasa sekali pemaparan dari guru-guru kita, Kiai Haji Khalil Nafis dan juga Ustadz Bahar, termasuk Bapak Bupati, Bapak Doli Putra Palindungan Pasar Ibu, bagaimana menanamkan akidah terhadap anak yang sangat luar biasa sekali, karena ini merupakan investasi yang sangat penting sekali. Nah, kita masih ada satu segmen lagi, pemirsa, kita juga akan undang para jamaah yang di sini untuk bertanya langsung kepada guru-guru kita. Tetaplah di Damai Indonesia, sesaat lagi kami akan kembali. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih di Damai Indonesiaku dan masih disiarkan dari Masjid Agung Syahrul Nur Tapanuli Selatan. Dan kita kembali bergabung dengan jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Insya Allah masih berkaitan dengan tema besar kita, pentingnya penanaman akidah terhadap anak. Sudah siap dengan pertanyaan yang akan disampaikan oleh Bapak Antoni Setiawan. Silakan Bapak Antoni boleh berdiri, nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz, mohon pencerahan ini. Saya mungkin juga mewakili orang-orang tua yang hadir hari ini ataupun yang di rumah, Ustadz. Jadi ada pertanyaan begini, Ustadz. Mohon pencerahannya, apa yang dapat atau harus dilakukan oleh orang tua agar terjaga akidah anak dalam era teknologi yang sudah memasuki era 5.0. Mungkin itu Ustadz, mohon maaf dalam penyampaian jika terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik apa yang ditanyakan oleh Pak Antoni tadi, betapa pentingnya bagaimana menanamkan akidah terhadap anak, khususnya di era seperti sekarang ini, Kiai. Bagaimana nih, Kiai? Bapak Ibu sekalian, dunia berubah benar dan betul-betul berubah dengan adanya teknologi ini. Ini alat Bapak Ibu sekalian, bisa jadi kebaikan, bisa jadi keburukan. Oleh karena itu anak-anak kita harus dibentengin. Kalau memang kayak kemarin COVID kan repot orang tua. Antara belajar dengan dia chattingan. Sama dengan sekarang kalau saya sebagai dosen antara mendengarkan apa yang saya sampaikan sebagai dosen dan dia chat depan handphonenya itu. Kita nggak tahu sekarang. Nah, yang bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian, bagi anak-anak kita yang masih usia dini, ini kadang-kadang ibu bapak itu gampang aja, bapak ibunya pengen bercumbu bermesraan, anaknya dikasih handphone. Nggak tahu browsing kemana itu. Jadi anak-anak kita dikasih waktu kapan pegang handphone. Kalau pegang handphone didampingin, sehingga yang dibuka yang bermanfaat, andaikan gamenya pun game yang bermanfaat. Oleh karenanya saya ingin sampaikan Bapak Ibu sekalian, jadikanlah ini di keluarga itu yang bisa buka Al-Quran, baca namanya artikel-artikel yang bermanfaat, didampingi anak-anak kita. Bahkan barangkali kita bisa sedikit ngajak berpikir, coba nak, ini bukanlah orang-orang itu yang menciptakan, mereka itu namanya menemukan. Penemuan baru tentang apa? Internet. Penemuan baru tentang handphone, model video call itu penemuan, bukan menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Kita ini hanya menemukan, banyak kebaikan belum saya temukan, banyak ilmu yang belum saya tahu. Tapi Allah yang sudah menciptakan, kan nggak mungkin Allah itu orang yang lemah. Tidak mungkin juga orang, adalah zat yang maha kuasa. Jadi bisa ini mengantar menjadi penguat akidah. Tapi orang tua harus mendampingi. Orang tua yang mendampingi juga yang harus tahu pendidikan. Maka sebelum mengajari anak-anaknya, kita ajari dulu orang tuanya. Baik, terima kasih jawaban yang sangat luar biasa sekali dari Kiai Haji Khalil Nafis. Dan berikutnya saya lempar pertanyaan juga ke jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ada Ibu Rosmayanti Ritonga, silakan boleh berdiri Ibu, yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Bahar. Silakan Ibu Rosmayanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rosmayanti Ritonga, Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten Tapanuli Selatan, Pak. Alhamdulillah hari ini kami mendapat kesempatan untuk mendengarkan tausiah daripada Ustadz kami. Dan tentu sekali kami sebagai pengurus Badan Kontak Majelis Taklim, Pak,
sedini mungkin kami telah melibatkan anak-anak di pengajian akbar kami. Maksudnya ketika pengajian akbar di salah satu 15 kecamatan yang kami laksanakan setiap bulan, kami ingin sekali anak-anak ikut mendukung kegiatan kami meskipun hanya dengan bernasib. Untuk itu di sini kami berkeinginan juga, apalagi metode-metode yang perlu Bapak sampaikan kepada kami agar anak-anak nanti di Tapanuli Selatan betul-betul bisa terkabul harapan-harapan dari Bapak Bupati agar anak-anak kita nanti sedini mungkin mengerti akan akidah dan insya Allah akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Barangkali itu saja Pak yang dapat kami sampaikan sebagai pertanyaan kami. Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaannya sangat indah sekali Yai, apa yang disampaikan beliau. Bagaimana mungkin lebih trik dan juga tips dan juga metode apa yang bisa diterapkan oleh orang tua terhadap anak dalam penanaman akidah. Silakan Ustadz Bahar. Salah satu kebanggaan ataupun kesyukuran kita di Tapanuli Selatan adalah memiliki pemimpin yang insya Allah beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Bupati Tapanuli Selatan. Apa hubungannya dengan yang ditanyakan oleh ibu kita tadi? Dalam mendidik anak ini tidak bisa hanya dengan satu formula saja ataupun satu teknik saja. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di Kabupaten Tapanuli Selatan Pak ada namanya MDT, Madrasah Diniyah Takmiliyah. Itu oleh Bupati Tapanuli Selatan, guru-gurunya semua diberikan intensif setiap bulannya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu tidak bisa ataupun kurang mampu dalam menanamkan akidah tadi kepada anak, mari kita sekolahkan di MDT tadi untuk usia dini. Karena MDT itu setara dengan madrasah ibtidaiyah dan juga sekolah dasar. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sama dengan yang disampaikan oleh Bupati kita tadi, tentu ada banyak hal. Misalnya di rumah, tak usah pala kita putar lagu apa itu. Bu, lagu apa? Tahu Ibu? Putar ceramah Ustadz bisa. Atau masih anak-anaknya Ustadz, ya bisa kita putar lagu-lagu yang memang masih sesuai dengan umurnya. Misalnya anak-anak Nabi ada 7 orang, seperti itu kan ada. Atau ada lagunya wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi. Banyak. Sebenarnya masih banyak cara untuk menanamkan akidah ini kepada anak. Itu barangkali. Baik, terima kasih jawaban Ustadz Bahar yang sangat luar biasa sekali. Dan Masya Allah tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan nanti akan ditutup oleh Ki Haji Khalil Nafis untuk doa bersama-sama. Saya mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seluruh aparat di Tapanuli Selatan, jamaah Masjid Agung Syahrun Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari akhiri majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi rahmatnya, diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dimudahkan seluruh urusan-urusan kita. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wahhab, ya Qawiyyu, ya Matin, ya Wasi'al maghfirah, ya Dzal Jalali wal Ikram. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa ya karim. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang, ya Allah yang Maha Mengampuni. Kami keluarga besar jamaah Masjid Syahrun Nur Tapanuli Selatan, ya Allah, mohon ampun kepadamu, ya Allah, di dosa-dosa kami, ya Allah.
Berikanlah rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Ilmu-ilmu yang kami terima adalah ilmu-ilmu yang baik, ilmu-ilmu yang bermanfaat dan mampu mengamalkan ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Berikanlah kami ya Allah rizki iman, sehat, keluarga dan husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya kafi ya munay ya fattahu ya razzaq. Allahumma rizqna rizqan katsiran mubarakan halalan thayyiban wa 'allimna ilman nafi'an wa hikna bis salihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna bima yanfa'una, Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.